nama saya Sri Rahmadan dari kelas A. Saya akan membahas bahan ajar terkait pendidikan Pancasila di kelas 8. Dengan topik Pancasila dalam kehidupan bangsa. Pada kompetensi awal, yaitu pertama, menyebutkan contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Kemudian kedua, menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan kemudian keempat, mengapa pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kedua, peserta didik mampu menyesuaikan kedudukan antara sesama makhluk hidup dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan tayangan video YouTube mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan tepat dan benar. Peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat melalui tayangan video dan internet mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan baik dan benar. 4. Dengan mengamati video terkait dengan konflik dalam masyarakat, peserta didik diharapkan mampu menganalisis terkait sila keberapa dalam Pancasila yang tidak sesuai terkait video konflik tersebut, kemudian dipaparkan di depan kelas dengan berani. Kelima, peserta didik mampu mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan sikap positif dalam kehidupan melalui tayangan video mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermaknanya yaitu pertama, menambah pengetahuan peserta didik mengenai makna nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu mampu memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mampu memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian keempat yaitu mampu memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya masuk ke pembahasan yaitu Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Yang pertama yaitu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga. Kedua yaitu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Ketiga, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan masyarakat.
Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Pancasila berarti 5 dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipecahkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya dan tidak bisa dipecah-pecah. Sila pertama mendasari dan menjiwai 4 sila lainnya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta menjiwai sila keempat dan sila kelima. Yang mana artinya dari sila pertama sampai sila kelima dalam Pancasila itu saling berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya masuk pada pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga. Salah satu bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam keluarga adalah merumuskan aturan dalam keluarga yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Aturan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dalam lingkup keluarga, misalnya berdisiplin dalam beribadah, menghormati orang tua, menyayangi anggota keluarga, belajar, dan menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing, serta mengatur waktu dalam mengelola beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada contoh penerapan sila pertama pada lingkungan keluarga, yaitu 1. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut dengan keikhlasan hati. 2. Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 3. Saling tolong-menolong. 4. Tidak membuat kegaduhan ketika ada anggota keluarga yang sedang beribadah. 5. Menciptakan suasana damai dan religius di rumah. 6. Mengingatkan anggota keluarga agar rajin beribadah. 7. Mengucap salam ketika masuk dan keluar rumah. 8. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Contoh penerapan sila kedua pada lingkungan keluarga. 1. Menghormati antar anggota keluarga. 2. Tidak membeda-bedakan dan mampu bersikap adil terhadap anak. 3. Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan diri sesuai bakatnya. Contoh ketiga pada penerapan sila ketiga di lingkungan keluarga. Yang pertama, lapang dada dengan memaafkan anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Kedua, berani mengalah untuk menghindari perselisihan dalam keluarga. Ketiga, mendengarkan dan menerapkan nasihat orang tua atau anggota keluarga lain. Pada penerapan sila keempat dalam lingkungan keluarga, yang pertama, melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara, dalam artian melibatkan seluruh anggota keluarga dalam melakukan suatu keputusan di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, bertanggung jawab atas kewajiban di rumah. Dan yang ketiga, orang tua mampu mendengarkan pendapat yang diberikan oleh anak. Penerapan sila kelima Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, tidak menuntut anggota keluarga di luar kemampuan mereka. Kedua, mengurangi sikap konsumtif. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan bukan dengan keinginan saja. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Nah, sudah pasti di dalam lingkungan sekolah pasti ada aturan yang menjadi acuan. Nah, aturan tersebut yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti salah satu contohnya, pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah bisa diwujudkan dalam bentuk musyawarah dan gotong royong. Selain itu, musyawarah juga dapat dilakukan saat pengambilan keputusan dalam organisasi
Ketua Intrasekolah atau OSIS. Ketua dan wakil ketua tidak mendominasi setiap rapat OSIS, melainkan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian mengambil keputusan secara mufakat. Hal tersebut merupakan bentuk gotong royong dan kerjasama dalam melakukan kegiatan OSIS di sekolah. Hal tersebut sebagai perwujudan dari sila ketiga yaitu persatuan, dan sila keempat yaitu dengan bermusyawaratan atau dengan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Masuk pada pembahasan ketiga, pada pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan masyarakat, yaitu mana sila-sila Pancasila tentunya harus dijadikan acuan dalam hidup bermasyarakat. Contohnya yaitu pada sila kemanusiaan, yang mana salah satu contohnya pada sebuah rukun tetangga terdapat aturan dilarang untuk menyalakan musik atau sejenis dengan suara yang nyaring, apalagi pada saat malam hari, agar tidak mengganggu tetangga. Hal itu dimaksud untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Namun ada seorang warga yang terbiasa menyalakan musik dengan suara nyaring. Akibatnya tetangga rumahnya jadi Contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan masyarakat pada sila pertama, 1. Menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. 2. Menjaga ketenangan lingkungan ketika orang lain melakukan ibadah. 3. Menghindari perilaku yang bersifat mencela agama orang lain. Kemudian dalam sila kedua yaitu pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban setiap manusia. Kedua, mengakui persamaan derajat serta hak dan kewajiban setiap manusia. Ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, serta budaya. Sila ketiga, pertama, rela berkorban demi kepentingan sosial di masyarakat. Kedua, saling tolong-menolong antara sesama anggota masyarakat. Dan ketiga, tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Pada pengamalan sila keempat dalam masyarakat, yang pertama, menyelesaikan masalah di masyarakat dengan musyawarah. Kemudian kedua, menghormati perbedaan pendapat orang lain dalam musyawarah. Ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi dengan kekeluargaan. Kelima, pertama, bersikap adil terhadap seluruh anggota masyarakat. Kedua, menghormati hak-hak orang lain di lingkungan masyarakat. Ketiga, menghindari sikap yang bisa menyakiti orang lain. Pada materi kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di kehidupanku, yang mana ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga. Kedua, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, yaitu pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku, pandangan hidup yang berarti kita menjadikan Pancasila sebagai acuan kita dalam bersikap maupun bertindak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkungan sekolah. Yang artinya, pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada pidato 1 Januari 1945, Soekarno sendiri menyebutkan Pancasila
Pancasila sebagai Weltanschauung. Weltanschauung artinya berasal dari bahasa Jerman yang terdiri dari kata Welt yang berarti dunia dan Anschauung yang berarti pandangan atau persepsi. Weltanschauung dapat dimaknai sebagai sekumpulan nilai-nilai luhur yang menjadi orientasi atau panduan untuk memahami dan menjalani kehidupan. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, yaitu pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu keluarga bisa mewujudkan dengan membangun pandangan hidup dalam keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya memilih gaya hidup sederhana meskipun secara kemampuan materi keluarga mereka kebetulan mampu untuk menampilkan standar hidup yang mewah. Standar hidup mewah. Pembahasan kedua, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah bisa dilakukan dengan mewujudkan proses pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, bisa membantu teman dalam kesulitan, kemudian menolong teman yang tidak dapat mengikuti pelajaran, apa kendala yang dia lakukan, yang telah dia dialaminya, sehingga menyebabkan ia tidak mengikuti pembelajaran. Jadi harus ada sikap simpati dalam diri. Hal tersebut juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua Pancasila. Pada materi ketiga, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di masyarakat juga harus mampu diimplementasikan di dalam lingkungan masyarakat, karena setiap anggota masyarakat itu harus diupayakan harus memiliki ciri pandang yang sesuai dengan atau yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana kehidupan individualis dalam masyarakat bukan mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejak dulu, bangsa Indonesia hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas sosial. Kita bisa dengan mudah menemukan pandangan hidup ini dalam tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Misalnya, ketika ada kematian seorang warga lainnya akan berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan menghibur anggota keluarga yang ditinggalkan. Lanjut pada materi ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku. Nah, di sini ada 3 pembahasan, yaitu pertama, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Kedua, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah. Ketiga, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan. Negara memerlukan panduan yang mengarah kepada tercapainya tujuan bernegara. Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, serta makmur. Karena itulah sebuah bangsa yang memerlukan ideologi yang menjadi panduan dalam menjalankan negara, dalam mencapai tujuan bernegara. Secara bahasa, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Arti ideologi adalah ilmu tentang ide, konsep dasar yang mengarah pada cita-cita. Secara istilah, ideologi bisa disimpulkan sebagai seperangkat konsep dan sistem yang diyakini akan menjadi dasar pemikiran serta memberikan arah pada setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi panduan dan menjadi rujukan kepada arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara. Berikut nilai Pancasila dalam ideologi negara, yang mana pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang mana berarti
memberikan panduan dan arahan negara, menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, dan lalu dikembangkan dalam kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Selanjutnya, pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana memberikan panduan dan arah agar negara menjamin harkat dan martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan itu, sila tersebut tidak hanya memberikan panduan atau arah agar bangsa Indonesia tidak berlaku sewenang-wenang terhadap sesama warga negara Indonesia, tetapi juga seluruh umat di muka bumi. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pada sila ketiga, sila persatuan Indonesia, yang mana memberikan panduan dan arah agar negara menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai kebijakan negara yang memperkuat kedudukan NKRI. Sila persatuan Indonesia juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menghargai perbedaan identitas, suku, ras, dan antar golongan, sebagai ditegaskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana biar berbeda-beda namun tetap satu jua, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kepentingan antar golongan, dan menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada sila yang terakhir, yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana memberikan panduan dan arah agar negara memastikan distribusi kesejahteraan sosial secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan. Tidak boleh ada pemusatan kekayaan individu dan golongan yang dapat memicu kecemburuan sosial dan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia membangun solidaritas dan setia kawanan sosial di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga, yang mana pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan keluarga bisa diwujudkan dengan anak atau dalam keluarga yang berpendidikan, serta bisa berkontribusi dengan baik bagi bangsa dan negara, misalnya dengan ikut perlombaan internasional dan membawa nama baik serta mengharumkan nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah bisa diwujudkan dengan membangun profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dengan tercapai profil pelajar Pancasila, maka negara Indonesia memiliki generasi unggul mampu membangun bangsa dan negara. Selanjutnya, pada pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan masyarakat, yaitu harus menjauhi sikap-sikap hedonisme karena hal tersebut bukan cerminan Pancasila. Seharusnya masyarakat Indonesia menunjukkan sikap kebersamaan dan solidaritas.
Sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi